Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Anggraini dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya dan rekan saya Sulastri dari FKIP Pendidikan Kimia Nusa Cendana Kupang. Saya Destin Supita, Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Saya Stefanus Mazutina dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana akan menyajikan materi mengenai vitamin dan mineral. Tujuan pembelajaran yakni mahasiswa mampu mengkaji implikasi hormon dan vitamin dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti merangsang. Hormon adalah senyawa yang dihasilkan oleh organ tubuh dan juga bekerja sebagai memacu fungsi organ tubuh. Adapun beberapa jenis hormon, yang pertama, hormon yang larut dalam air yaitu hidrofilik, termasuk polipeptida dan katekolamin, yaitu misalnya seperti insulin, glukagon, dopamin, norepinefrin, epinefrin, dan gastrin. Yang kedua, hormon yang larut dalam lemak yaitu lipofilik, termasuk steroid dan tironin, misalnya estrogen, progesteron, testosteron, dan tirosin. Nah, kemudian vitamin adalah molekul organik yang diperlukan dalam makanan dalam jumlah sangat kecil dibandingkan dengan jumlah asam amino esensial dan asam lemak. Dan juga, vitamin berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Objek atau sampel yang digunakan yaitu daging ayam, tomat, wortel, dan susu kedelai. Jenis-jenis hormon pada manusia. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian-bagian otak yang mengandung nukleus dengan berbagai fungsi. Salah satu fungsi yang paling penting yaitu menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar hipofisis. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar ini merupakan kelenjar utama dari sistem endokrin yang menaungi sistem hormon pada manusia. Kelenjar ini terletak pada bagian bawah otak yang bertugas meneruskan pesan dari otak kepada kelenjar lainnya mengenai apa yang harus dilakukan. Yang ketiga yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak dan berfungsi sebagai bagian dari sistem endokrin yang fungsinya memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin inilah yang berfungsi mengatur siklus tidur manusia. Yang selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari dua buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon, yaitu tiroksin dan tridontironin. Kemudian kelenjar paratiroid. Pada bagian depan kelenjar tiroid, terdapat sepasang kelenjar yang disebut juga sebagai kelenjar paratiroid. Tugas dari kelenjar paratiroid adalah memproduksi dari salah satu bagian sistem hormon pada manusia, yaitu hormon paratiroid. Hormon paratiroid merupakan jenis hormon yang berfungsi untuk mengendalikan jumlah kalsium di dalam darah. Kemudian kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang letaknya berada di tulang dada bagian atas, sama seperti kelenjar adrenal. Kelenjar timus terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang disebut korteks dan bagian dalam yang disebut medula. Korteks pada kelenjar timus dibentuk dari sel limfosit dan epitel, sedangkan medula dibentuk dari sel epitel. Kemudian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan bagian dari sistem endokrin yang memiliki bentuk segitiga dan letaknya berada di atas organ ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang disebut adrenal cortex dan bagian dalam yang disebut adrenal medula. Kemudian, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan organ berbentuk panjang yang letaknya ada di belakang abdomen perut.
Kelenjar pankreas berfungsi memproduksi getah pankreas yang di dalamnya terdapat enzim. Selain itu, kelenjar ini juga berperan dalam memproduksi insulin dan glukagon. Kelenjar reproduksi. Sistem hormon juga memiliki peran krusial terkait dengan reproduksi. Kelenjar reproduksi akan memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan dalam menunjang fungsi reproduksi. Laki-laki dan perempuan memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda, yaitu testis pada laki-laki, kelenjar yang berfungsi memproduksi hormon testosteron. Fungsi dari hormon testosteron adalah menghasilkan sel sperma atau spermatozoa. Selain itu, testosteron juga berkontribusi terhadap pertumbuhan rambut-rambut di sekitar wajah dan kelamin saat memasuki periode pubertas. Kemudian ovarium untuk perempuan. Kelenjar yang berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berperan dalam pembentukan payudara, mengontrol siklus menstruasi dan menunjang kehamilan. Wortel mengandung berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan, dan senyawa tumbuhan yang baik untuk kesehatan tubuh. Kandungan vitamin yang ada di wortel yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, yang penting untuk pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Menurut Alo Dokter, dalam satu potong atau sekitar 100 gram dada ayam pilet mengandung 150 kalori dan beragam nutrisi. Menurut Dinas Kesehatan Yogyakarta, buah tomat banyak manfaat bagi tubuh. Dalam 100 gram buah tomat memenuhi 20% kebutuhan vitamin C. Selain itu, 100 gram tomat juga menyumbangkan sekitar 10 hingga 20% kebutuhan vitamin A sehari-hari. Selanjutnya adalah susu kedelai. Susu kedelai mengandung protein, vitamin D, vitamin B12 untuk membantu memproduksi sel darah merah sehingga mencegah anemia. Selain itu, susu kedelai juga mengandung seng yang penting untuk sistem kekebalan tubuh. Vitamin yang dibutuhkan pada manusia yaitu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Nah, vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin ini membantu mata untuk melihat dalam cahaya yang redup dan membedakan warna benda. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu sistem imun melawan infeksi. Kemudian vitamin B. Vitamin B ini berfungsi untuk membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan kulit. Yang berikut ada vitamin C. Vitamin C merupakan salah satu serat protein yang berperan dalam menjaga kekenyalan kulit, membantu penyembuhan luka, serta memperkuat pembuluh darah. Yang terakhir, vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang, terutama pada anak-anak. Selain itu, vitamin ini juga membantu sistem imun dalam melawan infeksi. Sumber atau prekursor dari hormon. Yang pertama ada hormon turunan asam amino, yaitu hormon tiroid, yang dihasilkan dari sel sinus kelenjar tiroid, yaitu pembentukan T3 dan T4. Nah, berikut adalah gambar dari sintesis T3 dan T4. Katekolamin disintesis di neuron simpatis, di medula adrenal, dan ujung saraf simpatis. Katekolamin disimpan dalam bentuk kromafin granula, disekresikan secara eksositosis bila ada rangsangan dari asetilkolin. Berikut adalah gambarnya. Hormon peptida. Sintesisnya sama seperti protein di ribosom yang membutuhkan mRNA. Disintesis oleh sel endokrin sebagai prekursor yang belum aktif dan memiliki rantai polipeptida yang lebih panjang. Nah, contoh hormonnya yaitu hormon insulin. Berikut adalah gambar dari sintesis hormon insulin. Kesimpulan, hormon adalah zat yang bergerak dalam aliran darah ke jaringan dan organ. Zat ini sangat berpengaruh bagi fungsi tubuh. Sedikit saja jumlah hormon berubah,
maka akan mempengaruhi suatu fungsi tubuh tertentu, bahkan kesehatan secara umum. Maka dari itu, penting untuk menjaga keseimbangan jumlah hormon dalam tubuh. Jenis-jenis hormon pada manusia yaitu hipotalamus, pineal, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Kemudian vitamin adalah zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya dengan normal. Vitamin yang dibutuhkan oleh manusia yaitu vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, dan vitamin K. Baik vitamin maupun hormon memiliki sumber atau prekursornya tersendiri. Untuk hormon, masing-masing diproduksi oleh kelenjar yang berbeda-beda, dan untuk sumber vitamin dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia.